Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Putri Alhani dengan NPM 2403 2010 103 dari Paralel F. Di sini saya akan menjelaskan eh, arus bolak-balik dari mata kuliah fisika. Next. Nah, di sini ada pokok pembahasan yang yaitu yang pertama ada arus DC dan AC, yang kedua resistensi R dalam rangkaian bolak-balik, yang ketiga induktansi L dalam rangkaian bolak-balik, yang keempat ada kapasitansi C dalam rangkaian bolak-balik, yang kelima ada harga efektif arus dan tegangan, dan yang terakhir ada RLC dalam rangkaian bolak-balik. Nah, ini yang pertama adalah arus DC dan AC. Nah, yang pertama ada arus DC. Nah, arus DC atau direct current adalah arus listrik yang mengalir dalam satu arah tetap dari kutub positif ke negatif. Tidak seperti AC. Arus DC tidak memiliki frekuensi karena alirannya konstan. Sumber arus DC biasanya berasal dari baterai, aki, panel surya, atau power supply DC. Nah, arus DC ini biasanya banyak digunakan dalam perangkat elektronik seperti komputer, ponsel, dan kendaraan listrik karena memberikan pasokan daya yang stabil tanpa fluktuasi. Ini merupakan gambar dari arus DC. Jadi garisnya lurus. Nah, terus selanjutnya ada AC. Nah, arus AC ini alternating current adalah jenis arus listrik yang berubah arah secara periodik. Ini berarti elektron dapat dalam penghantar bergerak maju dan mundur dalam pola tertentu. Untuk gelombang arus AC umumnya berupa gelombang sinusoidal yang memungkinkan perubahan tegangan dengan mudah menggunakan transformator. Nah, arus AC ini digunakan dalam distribusi listrik rumah tangga dan industri karena lebih efisien untuk transmisi jarak jauh. Contoh sumber arus AC ini adalah generator listrik di pembangkit tenaga listrik. Nah, ini adalah contoh gambar untuk gelombang sinusoidal tadi, apa, untuk yang arus AC. Next. Nah, selanjutnya adalah resistensi R dalam rangkaian bolak-balik. Nah, di resistor ini merupakan komponen elektronika yang sering digunakan pada rangkaian DC dan AC. Nah, hal ini dikarenakan resistor digunakan untuk membatasi jumlah arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik berdasarkan nilai resistensi yang dimiliki dalam satuan ohm. Nah, adapun rumusnya itu VR sama dengan R kali I. Ya, keterangannya VR itu tegangan pada resistor, R-nya adalah hambatan resistor, dan I-nya adalah arus. Selanjutnya adalah induktansi L dalam rangkaian bolak-balik. Induktansi adalah sifat dari suatu kumparan induktor yang menahan perubahan arus listrik. Dalam rangkaian AC ini, arus selalu berubah terhadap waktu, sehingga induktansi sangat berpengaruh. Sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Hambatan atau reaktansi induktif ini bergantung pada frekuensi sudut arus dan induktansi diri induktor. Komponen induktansi biasanya berupa kumparan kawat atau koil dan satuannya adalah H atau biasa disebutkan Henry. Nah, arus yang mengalir pada induktor itu rumusnya adalah seperti di bawah ini. Eh, Rumus tegangan juga ada dengan keterangan PL sama dengan tegangan pada induktor. VM-nya tegangan maksimum, IL-nya adalah arus pada induktor, IM-nya adalah arus arus maksimum. Untuk R-nya adalah induktansi induktor dengan satuan Henry. Meganya adalah kecepatan sudut, P
dan T-nya adalah waktu. Next. Nah, selanjutnya adalah kapasitansi C dalam rangkaian bolak-balik. Nah, kapasitansi C ini adalah kemampuan suatu kapasitor untuk menyimpan muatan listrik dalam medan listrik di antara dua plat konduktor. Dalam rangkaian AC ini, kapasitor memainkan peran penting karena menyebabkan pergeseran fase antara arus dan tegangan. Satuan kapasitansi ini adalah farad atau F. Nah, kapasitor yang terdiri arus bolak-balik ini akan timbul resistensi semu atau biasa disebut dengan reaktansi kapasitif. Nah, besar nilai reaktansi kapasitif ini bergantung pada besarnya nilai kapasitansi kapasitor dan frekuensi sudut arus atau dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu XC sama dengan 1/omega C. Nah, XC sendiri itu adalah reaktansi kapasitif. Itu sendiri, eh, omega sendiri adalah kecepatan sudut dan L adalah induktansi induktor. Selanjutnya adalah harga efektif arus dan tegangan. Nah, di harga efektif arus dan tegangan ini sering juga disebut nilai efektif dari arus bolak-balik. Ialah arus yang sesungguhnya, yaitu arus yang mempunyai nilai yang sama dengan arus searah, yang menghasilkan suatu usaha atau energi listrik. Nah, harga efektif ini adalah nilai yang setara dengan arus searah, yang menghasilkan energi listrik yang sama dari arus bolak-balik. Nah, harga efektif arus dan tegangan bolak-balik ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, tegangan listrik di rumah itu biasanya 220 volt yang diukur adalah nilai efektifnya, bukan nilai maksimalnya. Nah, rumusnya itu seperti berikut, yaitu apabila arus dinyatakan arus T sama dengan arus maksimum kali sin omega T, maka rumusnya adalah seperti itu. Dan jika tegangan dinyatakan volume T sama dengan eh, volume maksimum dan dikali sin omega T, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, RLC dalam rangkaian bolak-balik. Nah, rangkaian RLC dalam konteks arus bolak-balik AC adalah rangkaian yang terdiri dari resistor R, induktor L, dan kapasitor C yang dihubungkan secara seri atau paralel dengan sumber tegangan AC. Rangkaian ini adalah dasar dalam banyak aplikasi elektronik dan memiliki karakteristik unik karena adanya komponen reaktif, induktor, dan kapasitor yang mempengaruhi aliran arus dan tegangan. Nah, rangkaian seri RLC ini ketika komponen R, L, dan C dihubungkan secara seri dengan sumber AC, arus yang mengalir melalui ketiga komponen tersebut adalah sama. Tetapi tegangan pada masing-masing komponen bisa berbeda. Nah, tegangan pada resistor VR itu berada dalam fase yang sama dengan arus. Tegangan pada induktor VL mendahului arus sebesar 90 derajat. Dan tegangan pada kapasitor VC tertinggal terhadap arus sebesar 90 derajat. Nah, untuk rumusnya dapat dilihat di sebelah kanan itu V sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah buka kurung VL dikurangi VC tutup kurung pangkat 2. Nah, di sini V-nya sendiri adalah tegangan total atau efektif dengan satuan volt. Nah, VR-nya sendiri tegangan pada resistor, VL-nya adalah tegangan pada induktor, dan VC-nya adalah tegangan pada kapasitor. Semuanya bersatuan volt. Next. Nah, di sini saya mendapatkan daftar materi tersebut dari daftar pusaka ini, yaitu ya, ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kurangnya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.